Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu harap kalian sehat semua ya. Meskipun sampai detik ini kita masih belum bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka karena COVID-19. So, Ibu harap kalian tetap jaga kesehatan dan stay at home. Oke, karena kondisi kita yang sangat berbeda, maka kali ini Ibu akan melakukan pembelajaran secara online, secara live di akun YouTube. Yeay! Ini untuk pertama kalinya ya. Dan untuk mengecek kehadiran kalian, silahkan tulis di kolom live chat atau kolom komentar nama underscore nomor absen. Ibu ulangin, silahkan tulis nama underscore nomor absen. Oke, nunggu masuk siapa yang udah bergabung. Oke, ini ada Hiro, ada Anindia, ada Aini, ada Sasa, ada Kakak, ada Fafa, ada Lala, ada siapa lagi tuh? Ada Eka ya. Oke. Sudah lumayan banyak ya, dari 10 siswa kelas 12 IPS ya. 10 siswa udah masuk, hampir separuhnya. Hampir semuanya sudah masuk. Oke, sambil nunggu teman-teman kalian yang belum bergabung, Ibu mau tanya nih. Hiro biasanya kalau beli sembako di mana? Di toko kelontong dekat rumah. Oke. Kalau Aini biasanya beli sembako di mana? Di Permat. Wah, ini anak sultan ya. Anak sultan memang beda beda kelas. Terus masuk lagi ada dari Nindya. Di Transmart, Bu. Oke, di Transmart. Deket ya rumahnya sama Transmart. Oke. Ini ada pertanyaan masuk lagi dari Kakak, Bu. Kok tanya-tanya itu, Bu? Emangnya ada hubungannya sama pembahasan kali ini? Oke, Ibu akan jawab ya. Jadi, kenapa Ibu tanya tadi ke kalian? Karena pembahasan kali ini itu ada hubungannya dengan apa yang Ibu tanyakan tadi. Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya? Oke, kali ini kita akan membahas perusahaan dagang. Loh, Bu, kaitannya sama tadi apa? Ada. Ibu akan jelaskan satu persatu ya, supaya kalian semua paham. Gak apa-apa materinya gak selesai semua, gak apa-apa. Yang penting kalian paham apa itu perusahaan dagang. Oke? Nah, di sini kalian harus tahu dulu pengertian perusahaan dagang itu apa. Nah, perusahaan dagang itu inti kegiatannya, kelihatan ya. Inti kegiatannya itu ada 3. Yang pertama membeli, yang kedua menjual, yang ketiga itu tanpa menambah nilai produk. Nah, kalau digabungkan, pengertian perusahaan dagang adalah perusahaan yang memiliki kegiatan utama, yakni membeli, kemudian menjual tanpa menambah nilai produk. Diulangi lagi, pengertian perusahaan dagang adalah perusahaan yang memiliki kegiatan utama, yaitu membeli, kemudian menjual tanpa menambah nilai produk. Sampai sini paham semua? Alhamdulillah paham semua ya. Ini ada pertanyaan masuk dari Sasa. Oke. Bu, tanpa menambah nilai produk itu apa? Oke. Tanpa menambah nilai produk itu apa? Oke. Jadi tanpa menambah nilai produk itu contohnya kayak gini. Misal ya, ini Ibu, di sebelah Ibu ada tempe. Nah, misal nih, Ibu itu penjual tempe. Nah, Ibu beli tempe itu di produsen tempe. Nah, kemudian Ibu langsung jual dalam bentuk tempe. Nah, itu namanya tanpa menambah nilai produk. Nah, kalau menambah nilai produk itu, Ibu beli tempe di produsen tempe. Kemudian Ibu jadikan tempe ini mendoan. Ini nggak ada contoh mendoannya ya, karena belum buka.
jadi ibu belum punya contoh mendoannya. Nah, jadi ibu jual tempe ini dalam bentuk mendoan di warung-warung. Nah, itu namanya menambah nilai produk. Loh Bu, kok bisa menambah nilai produk? Nah, gini, kalau ibu jual tempe ini dalam bentuk tempe, mungkin ibu cuman untung 1.000 per picis, per ini ya, per satu tempe. Nah, tapi kalau ibu jual mendoan, dalam tempe ini jadi mendoan, kan ibu potongnya pasti kecil-kecil ya. Itu mungkin 15 biji digoreng sama tepung. Itu kita misalkan keuntungan bersihnya per bijinya itu 500. Kalau 500 dikali 15 biji, satu tempe ini keuntungannya 7.500. Itu keuntungan. Perbedaannya ya, itu keuntungan kotor ya. Jadi perbedaannya sangat jauh. Itu yang dinamakan menambah nilai produk. Bu, contohnya apa lagi? Misal misalnya buah. Nah, buah jambu. Kalian bukan menjual dalam bentuk buah jambu lagi, tapi menjual dalam bentuk jus. Nah, itu yang dinamakan menambah nilai produk. Nah, tapi kalau perusahaan dagang beda loh ya, tanpa menambah nilai produk. Jadi produk yang dijualnya ya utuh, kayak pertama kali beli di produsen, kemudian dijual lagi dalam bentuk kayak gini gitu. Paham ya? Paham ya Sasa ya? Oke, alhamdulillah paham. Kemudian setelah itu ibu akan menjelaskan ciri-ciri perusahaan dagang. Nah, yang pertama soal produk yang dijual. Nah, produk yang dijual itu dapat diindra. Nah, maksud diindra itu apa Bu? Diindra itu contohnya ini ya, ibu punya kapal api. Nah, diindra itu maksudnya dapat dilihat secara ini dapat dilihat ya, bahwa ini bentuknya kayak gini, kapal api kopi ini dalam bentuknya kemasan kayak gini, dapat dilihat. Oke. Setelah itu dapat diraba, dapat dipegang. Nah, dapat dipegang ya, ini dapat dipegang. Nah, dapat dilihat, dapat dipegang. Yang diindra itu maksudnya ya kayak gitu, dapat dilihat, dapat dipegang, dapat diraba, diterawang. Bukan, ini bukan saluang ya. Jadi diindra itu maksudnya seperti itu. Paham kan sampai sini? Oke. Terus ciri-ciri yang kedua yaitu tanpa mengubah produk. Nah, contohnya kayak tadi yang ibu contohkan, tempe, ya jualnya tempe, bukan mendoan. Nah, jadi contohnya tadi ya, kapal api. Ibu akan beri contoh lagi supaya kalian paham. Contohnya ini kapal api. Nah, kalau perusahaan dagang, dia itu bakal jual dalam bentuk kemasan kayak gini. Nah, beda kalau enggak perusahaan dagang, dia akan, kalau di warung-warung kopi ya, jadi bedanya itu dia bukan lagi menjual dalam bentuk kopi, tapi dia menjual dalam bentuk minuman. Nah, ini namanya mengubah produk. Harusnya kalau perusahaan dagang itu tanpa mengubah produk, itu maksudnya jualnya ya dalam bentuk kayak gini, bukan yang kayak di warung-warung kopi kayak gitu, bentuknya udah siap minum kayak gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, paham. Yang ketiga itu perusahaan dagang itu memiliki akun-akun khusus. Nah, akun-akun khusus itu contohnya yang pertama ada HPP, yang kedua ada potongan dan retur penjualan, yang ketiga ada pembelian dan lain-lain. Ibu akan jelaskan nanti setelah ini ya, setelah ini. Yang ketiga ciri-cirinya yaitu tentang rugi laba. Nah, jadi rugi laba di perusahaan dagang itu berbeda dengan perusahaan jasa. Kenapa bisa berbeda Bu? Ya berbeda karena perusahaan dagang tadi ada akun-akun khususnya. Jadi nggak bisa kayak perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa kan rugi labanya itu pendapatan dikurangi beban. Nah, tapi kalau perusahaan dagang nggak bisa karena dia memiliki akun-akun khusus. Jadi harus dihitung dan diakumulasikan kayak gitu. Ya, sampai sini paham semua kan? Kalian paham semua kan? Paham dah, ini beneran loh ibu tanyanya loh. Ini ada pertanyaan masuk ya dari Lala. Buana ndak puasa ya, kok buat kopi Bu siang-siang? Kamu itu lucu ya, sukanya lucu.
kelas 12 IPS tuh lucu-lucu orangnya. Jadi ibu bikin kopi ini buat example, buat contoh. Ini nggak boleh ditiru loh, nggak boleh diminum loh. Ini beneran ibu puasa ini. Iya, ibu puasa. Ibu beneran puasa ini, Nek. Masa ya nggak puasa, dosa dong. Oke. Setelah ini ibu akan membahas tentang akun-akun khusus perusahaan dagang. Nah ya, ibu cari dulu. Nah, nih, yang pertama ada pembelian. Kelihatan kan? Nah, pembelian ini adalah akun yang mencatat pembelian barang-barang sebelum dijual ke konsumen. Diulangi lagi. Akun pembelian yaitu akun yang mencatat pembelian barang-barang dagang sebelum dijual kembali ke konsumen. Jadi, selain barang-barang dagang, ini nggak dicatat di akun pembelian. Harus barang-barang yang mau atau akan dijual kembali. Paham ya sampai sini? Kemudian ada penjualan. Nah, kelihatan? Penjualan adalah akun yang mencatat semua transaksi penjualan perusahaan dagang. Jadi semua transaksi penjualan dicatat di sini. Oke, kemudian ada HPP. Jadi HPP ini adalah akun untuk menentukan harga beli barang yang akan dijual kembali ke pasar atau ke konsumen, gitu. Kemudian ada potongan tunai. Potongan tunai ini akun yang digunakan untuk mencatat diskon yang diberikan produsen atau diberikan oleh perusahaan dagang ke konsumen karena telah membayar secara cash atau secara tunai. Nah, kemudian ada potongan pembelian. Potongan pembelian ini adalah akuntansi atau akunnya yang digunakan untuk mencatat diskon atau diskon kepada perusahaan dagang yang telah membayar secara tunai ke perusahaan dagang ya. Beda kalau dengan potongan tunai. Kalau potongan tunai itu diskonnya ke konsumen, diberikan kepada konsumen. Tapi kalau potongan pembelian ini diskonnya diberikan kepada perusahaan dagang. Nah, itu kenapa namanya yang konsumen ini namanya potongan tunai, yang perusahaan dagang namanya potongan pembelian. Next, kemudian ada ini, retur penjualan. Retur penjualan ini akun yang mencatat barang-barang yang dikembalikan oleh konsumen karena tidak sesuai dengan pesanan atau karena ada kecacatan kayak gitu. Sampai sini paham semua ya? Paham. Jadi karena waktunya sudah habis, ibu akan akhiri di sini perjumpaan kali ini. Untuk evaluasi apakah kalian paham tentang materi ini atau tidak, ibu akan kirimkan soal di ketua kelas kalian, kemudian silahkan dikerjakan, dikirim ke email ibu di bawah ini ya, di bawah ini. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.